Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slametur Rahman, mahasiswa semester 4 di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Fitra Insani. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan berkaitan dengan tugas kuliah dari mata kuliah Critical Thinking tentang laporan perencanaan keuangan usaha catering untuk menyuplai sekolah dan pesanan umum dalam perspektif critical thinking. Baik, rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini yang pertama, bagaimana berpikir kritis atau critical thinking itu merupakan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data serta pertimbangan logis. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam dunia bisnis karena setiap keputusan yang diambil mengandung risiko dan konsekuensi ekonomi. Menurut Paul Elder, tahun 2020, berpikir kritis merupakan proses intelektual yang disiplin dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional. Rekan-rekan sekalian, bahwa dalam bidang kewirausahaan, berpikir kritis membantu pelaku usaha dalam menilai peluang pasar, kemudian menghitung kebutuhan modal, mengelola risiko, serta merancang strategis bisnis yang efektif dalam satu sektor usaha yang memiliki prospek cukup baik dalam usaha catering untuk melayani sekolah dan juga melayani umum. Pertumbuhan kebutuhan makanan praktis meningkatnya aktivitas sekolah serta kebutuhan konsumsi untuk berbagai acara di masyarakat menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan. Nah, pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan bahwa tujuannya adalah dalam menyusun rencana keuangan usaha catering dan sekolah dan juga pesanan untuk umum menggunakan critical thinking. Analisis dilakukan melalui identifikasi peluang, analisis SWOT, perhitungan break-even point, serta proyeksi laba rugi selama 1 tahun. Nah, hasil kajian menunjukkan bahwa usaha catering memiliki potensi keuntungan yang cukup menjanjikan apabila dikelola dengan perencanaan yang matang dan pengambilan keputusan yang berbasiskan dengan data. Baik, untuk selanjutnya adalah di poin pembahasan bagaimana critical thinking kemudian bisa dalam digunakan pengambilan keputusan bisnis. Nah, menurut Paul dan Elder 2020, seseorang yang berpikir kritis akan yang pertama mengidentifikasi masalah secara tepat, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian menganalisis berbagai alternatif, yang kemudian juga yang keempat adalah mengevaluasi risiko dan manfaat, yang kelima mengambil keputusan berdasarkan dengan bukti. Kemudian bagaimana rencana bisnis catering untuk sekolah dan pesanan umum? Yang pertama adalah kita akan berusaha deskripsi usaha. Yang pertama adalah yang direncanakan adalah menyediakan catering untuk siswa sekolah, guru dan tenaga pendidik. Kemudian acara rapat, pengajian, hajatan masyarakat, syukuran keluarga, acara organisasi serta pemerintahan. Nah, usaha ini dipilih karena kebutuhan makanan merupakan kebutuhan primer yang selalu ada di setiap hari. Bagaimana dengan peluangnya? Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak siswa yang beli makanan saat jam istirahat, kemudian juga sekolah mengadakan kegiatan yang membutuhkan konsumsi, kemudian masyarakat juga membutuhkan layanan catering untuk berbagai macam acara. Kemudian, tren makanan siap saji yang semakin meningkat. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa adanya peluang pasar yang cukup luas. Kemudian, bagaimana kita lihat di kebutuhan modal? Kebutuhan modal di sini, modal awal untuk peralatan dibutuhkan kurang lebihnya sekitar 20 juta, meliputi yang tambah kompor gas dan tabung senilai 3 juta,
Kemudian peralatan masak kurang di angka 4 jutaan, etalase dan meja kerja 2 juta, peralatan makan 3 juta, modal bahan baku awal 5 juta, cadangan kas 3 juta. Ini nilai-nilai ini bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana dengan estimasi pendapatan per bulannya? Diasumsikan pesanan sekolah adalah 80 porsi per hari, harga per porsinya adalah 15.000, maka bisa kita hitung pendapatan di sekolah adalah 80 kali 15 kali 22, sehingga nilainya dalam per bulan adalah 26.400.000 rupiah. Bagaimana pesanan umum? Misalkan 10 acara per bulan, rata-rata di 1 juta per acara, maka 10 juta. Jadi total pendapatannya adalah 36.400.000 rupiah per bulan. Kemudian kita akan coba biaya estimasi operasional bulanan. Bagaimana kita pengeluaran per bulanannya? Kita coba uraikan. Yang pertama adalah bahan baku di sekitar 20 jutaan, gas dan listrik 1 juta, transportasi 1.500.000, tenaga kerja 4 juta, biaya lain-lain 1 juta. Jadi total pengeluaran di angka 27.500.000 rupiah. Nah, bagaimana kita ngitung laba bersihnya? Laba bersih bulanan yaitu dari total pendapatan 36.400 dikurangi 27.500, maka per bulannya kurang lebih dapat 8.900.000 rupiah. Selanjutnya kita coba analisis SWOT-nya. Bagaimana kekuatan? Yang pertama adalah kebutuhan makanan selalu ada, target pasar jelas, modal relatif jangkau, 4 potensi pelanggan tetap dari sekolah. Kelemahannya, ketergantungan pada kualitas bahan baku, membutuhkan tenaga kerja yang disiplin, produk mudah yang rusak. Yang 4 adalah adanya AMBG. Kemudian peluangnya bagaimana? Opportunities, peluang. Bertambahnya jumlah sekolah, bertambahnya anak yang masuk sekolah, kemudian acara masyarakat yang rutin. Yang ketiga adalah peluang pemasaran melalui berbagai media sosial. Ancamannya apa? Persaingan usaha catering, kenaikan harga bahan pokok, perubahan selera dari para konsumen. Kemudian selanjutnya analisis break-even point (BP). Bagaimana biaya tetapnya adalah 6.500.000 per bulan, harga jualnya 15.000 per porsi. Maka variabelnya adalah 8.000 per porsi. BP-nya 6.500.000 dibagi 15 dikurangi 8.000. Jadi 6.500.000 dibagi 7.000. Maka menjadilah angka di 929 porsi. Artinya usaha ini menjadi titik impas setelah menjual 929 porsi makanan per bulan. Sementara target penjualan per bulan adalah 80 kali 22 hari. Artinya sama dengan dalam per bulannya adalah 1.760 porsi. Karena penjualan besar daripada BP, maka usaha ini dinilai layak untuk dijalankan. Kemudian proyeksi laba ruginya dalam 1 tahun hampir kita buat rata-rata pendapatan dari bulan Januari sampai Agustus, pemasukan serta biayanya kita coba di rata-ratakan yaitu di 36.400.000 dan kemudian biaya produksinya adalah 27.500.000, maka kita mendapatkan laba rugi 8.900.000. Kemudian dari total semuanya laba tahunan, maka kita bisa mendapatkan laba tahunan yaitu di total laba bersih 106.800.000 rupiah. Kemudian bagaimana analisis keputusan berdasarkan critical thinking? Melalui pendekatan critical thinking, keputusan buka usaha itu berdasarkan atau didasarkan beberapa optimal rasional. Adanya kebutuhan pasar yang jelas, kemudian modal awal relatif terjangkau, kemudian titik impas dapat dicapai dalam waktu singkat, proyeksi laba menunjukkan keuntungan yang menarik,
risiko usaha masih dapat dikendalikan. Berdasarkan dari analisis data tersebut, usaha catering sekolah dan pesanan umum layak untuk dijalankan. Kemudian kesimpulannya adalah critical thinking memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan bisnis melalui proses identifikasi masalah, analisis data, evaluasi risiko, perhitungan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa usaha catering sekolah dan pesanan umum memiliki prospek yang baik. Perhitungan menunjukkan bahwa usaha mampu menghasilkan laba bersih sekitar 8.900.000 per bulan atau 106.800.000 per tahun dengan titik impas sebesar 929 porsi per bulan. Oleh karena itu, usaha ini layak untuk dijalankan dan berpotensi berkembang apabila dikelola secara profesional. Rekan-rekan sekalian, dan perlu ditekankan bahwa harus dilakukan adalah pertama melakukan evaluasi keuangan setiap bulan, kemudian menjaga kualitas makanan dan pelayanan, kemudian memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, 4 adalah menambah variasi menu sesuai kebutuhan konsumen. Demikian mungkin yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.